Di suatu rumah di desa, tinggal seorang ibu yang memasuki usia setengah abad. Ia menghabiskan hari-harinya dalam diam dan bayang-bayang masa lalu. Ia tidak miskin, anak-anaknya tetap mengirimkan uang, tapi ia juga tidak benar-benar hidup. Sebut saja tokohnya dengan nama Bu Heni. Bu Heni adalah seorang janda yang sudah 2 kali bercerai dan memiliki 2 orang anak. Tapi anak-anaknya jarang mengunjunginya, paling sekali dalam setahun saat hari raya. Anak sulungnya tinggal sendiri di kota, sedangkan si bungsu tinggal dengan istrinya di daerah yang sama dengan Bu Heni, hanya berjarak sekitar 30 menit dari rumahnya. Waktu berjalan lambat di rumah tua itu. Tak ada suara anak, tak ada cucu, tak ada video call maupun pesan dari anak-anaknya. Kadang tetangga bertanya, kenapa anak-anaknya tidak pernah berkunjung? Dan jawaban Bu Heni selalu sama, mereka sibuk. Anak-anak sudah dilahirkan dan dibesarkan sampai mereka bisa kerja, kok malah tega membiarkan orang tuanya kesepian? Anak-anak durhaka itu Bu Heni, ujar tetangga yang kesal setiap kali main ke rumah Bu Heni. Tidak tega melihat Bu Heni hidup sendirian. Bu Heni tidak pernah menyalahkan anak-anaknya yang hanya berkunjung setahun sekali. Bahkan, walaupun sedih, Bu Heni juga tidak menyalahkan anak perempuannya yang memilih untuk tidak menikah. Ia menerima kondisinya seperti ini karena ia percaya dengan hukum tabur tuai. Di saat Bu Heni masih muda, usianya baru saja menginjak 17 tahun dan baru lulus SMA, tiba-tiba dikejutkan dengan perjodohannya dengan seorang laki-laki yang terpaut usia 15 tahun darinya. Saat itu Bu Heni hanya bisa menuruti perintah orang tuanya yang dikenal sangat keras dalam mengasuh anak. Sudah merupakan hal biasa di kampungnya menikahkan anak gadis setelah lulus sekolah. Ditambah, Bu Heni yang merupakan anak kelima dari 9 bersaudara, meyakini bahwa dengan menikah dan tinggal dengan suaminya dapat meringankan beban orang tuanya. Bu Heni yang masih remaja harus menjalankan peran sebagai seorang istri dan menyiapkan diri menjadi seorang ibu. Pernikahan yang semula Bu Heni yakini bisa menjadi jalan keluar untuknya, justru membuatnya tersiksa. Suaminya ternyata orang yang kasar dan tidak bertanggung jawab. Tidak jarang Bu Heni mendapat pukulan hanya karena permasalahan sepele. Selain itu, seringkali Bu Heni mendapati suaminya melirik perempuan lain saat jalan dengannya. Dan puncaknya, suatu malam suaminya mengatakan ia ingin menikah lagi dan memiliki istri kedua. Bu Heni terkejut mendengarnya dan langsung merajuk. Tapi malah mendapat caci maki dan pukulan dari sang suami yang tidak terima dengan respon Bu Heni. Menurut suaminya, seorang istri harus patuh apapun perintah suami dan harus ikhlas bahkan di saat suami ingin menikahi perempuan lain. Bu Heni yang saat itu sedang mengandung anak kedua tentu saja tidak terima dan pulang ke rumah orang tuanya sambil menangis. Alih-alih membela anaknya, orang tua Bu Heni justru memintanya pulang dan mengikhlaskan saja jika suaminya menikah lagi. Karena kini Bu Heni sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Akhirnya, Bu Heni pulang ke rumahnya dan mencoba menerima keputusan suaminya yang menyakitkan itu. Sejak suaminya memiliki istri kedua, Bu Heni sudah jarang diberikan nafkah lahir dan batin. Bahkan saat lahiran, suaminya tidak menemaninya dan tidak membiayai persalinan, sehingga Bu Heni melahirkan di rumahnya dibantu dukun beranak. Setelah cukup pulih, Bu Heni mendatangi kediaman istri kedua suaminya. Saat itu ternyata Bu Heni diberitahu kalau suami mereka sudah 2 bulan tidak lagi mengunjungi rumahnya, serta tidak menafkahinya juga. Setelah mencari tahu ke kerabat suaminya, ternyata suami Bu Heni sudah menikah lagi di kota lain. Akhirnya, karena sudah tidak tahan, Bu Heni bercerai dengan suaminya dan pergi ke kota besar untuk mencari pekerjaan, sementara kedua anaknya dititipkan ke orang tuanya. Di kota, Bu Heni bekerja sebagai pramusaji di sebuah restoran. Ia bertemu dengan seorang pria bujang yang hanya beda 2 tahun dengan dirinya. Pria itu menerima Bu Heni meskipun di usia 19 tahun Bu Heni sudah menjadi janda dengan 2 orang anak. Mereka lalu berpacaran dan menikah setelah setahun pacaran. Setelah menikah, Bu Heni akhirnya membawa kedua anaknya untuk tinggal bersama. Awalnya mereka hidup pas-pasan di sebuah kontrakan kecil dalam gang. Hingga beberapa tahun kemudian mereka bisa memiliki rumah yang lebih baik. Beberapa tahun menikah dengan suaminya, mereka tidak kunjung dikaruniai anak. Bu Heni selalu meminta maaf pada suaminya karena belum memberinya keturunan. Namun suaminya dengan bijak mengatakan sudah bahagia memiliki 2 orang anak sambung yang sudah ia anggap seperti anak sendiri. Bu Heni yang sebelumnya diperlakukan tidak baik oleh mantan suami, sangat bahagia mendapat suami pengertian dan memperlakukan anak-anaknya dengan baik.
Hingga suatu hari, di pernikahan mereka yang menginjak ke 10 tahun, Bu Heni mendapati bukti bahwa suaminya berselingkuh dengan perempuan lain. Awalnya, Bu Heni membiarkan saja, selama suaminya tidak menikahi perempuan itu. Karena Bu Heni tidak mau menjanda untuk yang kedua kali. Bu Heni yang menceritakan itu pada teman dekatnya, justru disarankan untuk membalas perselingkuhan dengan perselingkuhan. Bu Heni yang terbilang kehilangan masa mudanya, akhirnya mencoba mencari jalan keluar dari stres dengan berselingkuh juga. Tidak sampai di sana, Bu Heni juga jadi mengenal dunia malam. Bukan hanya mengenal, tapi menyukainya. Bu Heni jadi perokok, senang karaoke, mabuk, bahkan tidak jarang mengajak teman-temannya berpesta di rumahnya. Saat itu, anak-anak Bu Heni yang masih remaja tidak menyukai pemandangan itu. Mereka jadi sering mendengar pertengkaran orang tuanya dan melihat ibunya pulang pagi dalam keadaan mabuk. Karena tidak tahan, anak kedua Bu Heni yang laki-laki pergi naik bis untuk pulang ke rumah neneknya dan menetap di sana. Anak pertama Bu Heni yang perempuan juga sebenarnya ingin pergi, karena kadang merasa takut jika ibunya membawa teman pria ke rumahnya di malam hari. Namun ia merasa harus melindungi ibunya dari pergaulan yang salah. Walaupun tetap membiayai dan memperlakukannya dengan baik, ayah sambungnya menjadi jarang pulang ke rumah. Si sulung seringkali menangis melihat kondisi keluarganya yang berantakan. Tapi kondisi itu ternyata bukan yang terburuk. Suatu hari, si sulung mendapati telepon dari seorang perempuan yang mengatakan kalau ia adalah istri dari ayah sambungnya. Si sulung melihat foto yang dikirim memang ayah sambungnya sedang menggendong seorang anak kecil yang ternyata adalah anak kandungnya. Setelah dikonfirmasi, ayah sambungnya mengakui kalau ia sudah menikah lagi selama 2 tahun dengan perempuan itu. Si sulung yang sudah mempercayai dan menghormati ayah sambungnya merasa mendapat sayatan di hatinya. Namun, ia juga tidak bisa menyalahkan sang ayah sambung yang mungkin ingin memiliki darah dagingnya sendiri. Ia juga tidak bisa menyalahkan sang ayah sambung karena ibunya juga tidak bisa mengatasi masalah dengan cara yang bijak. Bu Heni yang mengetahui kalau suaminya menikah lagi, akhirnya pergi dari rumah meninggalkan si sulung sendirian. Selama beberapa tahun, si sulung tinggal sendirian di rumah. Ayah sambungnya sudah tinggal dengan keluarga barunya namun tetap memberi nafkah. Sang ibu entah kemana tak ada kabar. Si sulung bahkan menghadiri wisuda tidak pernah didampingi orang tua. Begitu pula dengan adiknya. Sampai suatu hari, Bu Heni akhirnya pulang ke rumah itu. Tanpa sepatah kata pun, Bu Heni pulang dalam kondisi yang terlihat amat sangat kurus. Si sulung yang melihat itu rasanya ingin menangis senang karena akhirnya melihat lagi ibunya. Namun sedih juga karena melihat kondisi ibunya yang sangat berbeda. Selain penampilannya, Bu Heni juga seperti menjadi pribadi yang berbeda. Bukan lebih baik, malah sebaliknya. Bu Heni ternyata masih suka mabuk, karaoke, namun dengan sikap yang lebih temperamental. Suatu hari, si sulung menasihati Bu Heni untuk berhenti melakukan kegiatan yang merugikan diri sendiri. Bu Heni malah menamparnya dan mengatakan ia menyesal sudah berkorban di usia muda dengan menikah dan melahirkan anak. Ia berkata, tidak ada seorang pun yang bisa mengerti rasanya menjadi dirinya. Si sulung yang selalu mencoba sabar, akhirnya hanya bisa menangis meminta maaf karena telah dilahirkan. Kadang malam-malam si sulung mendengar suara benturan di kamar dan bunyi seperti suara menahan sakit. Ia mencoba mencari tahu dan menemukan suatu alat yang ia sendiri tidak paham. Si sulung mencari tahu di internet dan ternyata itu adalah salah satu alat penggunaan zat terlarang. Si sulung kaget, menangis, dan tidak tahu harus bagaimana. Setelah ia mencoba menganalisa, ternyata ibunya kurus karena barang haram itu. Ibunya juga pernah tidak tidur berhari-hari dan emosinya sering meledak-ledak. Sebelum ia mencoba menyampaikan ke ibunya, ibunya sudah mengatakan terlebih dahulu kalau ia mau tinggal di kampung setelah perceraian secara resmi telah diurus. Namun, ibunya meminta tolong satu hal, yaitu si sulung diminta membantu ibunya melunasi hutang. Si sulung yang sudah bekerja akhirnya mengiyakan, tanpa bertanya penggunaan hutang itu untuk apa. Tapi si sulung tahu ini ada korelasinya dengan kondisi sang ibu yang terjerumus. Si sulung tinggal sendiri lagi di rumah. Namun ia lebih lega jika ibunya tinggal di kampung, karena tidak akan bertemu dengan teman-teman ibunya yang tidak baik. Bu Heni ternyata tidak langsung tinggal di kampung.
Ia meminta bantuan temannya yang lain untuk membantunya melewati masa rehabilitasi. Bu Heni akhirnya bersih dari zat terlarang dan mencoba memulai hidupnya dengan lebih baik. Beberapa tahun setelah memulai hidup yang baru, Bu Heni mulai menyadari dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya di masa lalu. Beberapa tahun kemudian, si sulung yang sudah memasuki usia ke-30 tahun tidak kunjung menikah. Bahkan mengatakan ia tidak ingin menikah. Ketika ditanya kenapa, si sulung menjawab, ia tidak ingin mendapat luka yang sama seperti ibunya. Ia juga tidak ingin mendapat karma dari perbuatan ayah kandungnya di masa lalu. Bu Heni yang mendengar itu hanya bisa menangis dan menyalahkan dirinya karena telah menjadi orang tua yang gagal. Si bungsu, walaupun telah menikah, namun dirinya jarang mengunjungi Bu Heni, padahal tinggal di daerah yang sama. Bu Heni tidak pernah secara terbuka mengatakan maaf pada anak-anaknya. Ia tidak pernah sanggup membicarakan luka di masa lalu. Namun, setiap malam Bu Heni menatap foto anak-anaknya dan berkata pelan, "Maaf ya nak, ibu dulu tidak tahu caranya jadi ibu." Bu Heni selalu menangis mengingat anak-anaknya, terutama si sulung yang menanggung trauma dan luka di keluarganya. Namun tetap berusaha bersikap lebih dewasa dari anak-anak seusianya. Bu Heni tidak pernah menuntut agar anak-anaknya sering mengunjunginya, karena ia sadar apa yang ia lakukan di masa lalu. Namun ia selalu mendoakan agar mereka dalam kondisi yang baik dan suatu saat bisa sembuh dari trauma. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa terkadang luka yang disimpan orang tua terlalu lama bisa membuat luka yang lebih dalam bagi anak-anaknya. Orang tua membuat kesalahan karena tidak ada mata pelajaran tentang bagaimana caranya menjadi orang tua, dan tidak ada orang yang benar-benar siap menjadi orang tua. Yang disayangkan, seringkali kata maaf datang saat segalanya sudah terlanjur renggang, dan tak semua anak mampu mengerti sebelum luka itu benar-benar sembuh. Ini seperti lingkaran trauma yang seharusnya diputus agar tidak menyebabkan luka yang berujung penyesalan. Trauma dan rasa sakit memang tidak mudah dihilangkan, tapi kita punya dua pilihan, ingin menyembuhkannya atau ingin hidup dengan rasa sakit itu selamanya. Terima kasih telah mendengarkan ceritanya sampai habis. Jika kamu punya cerita yang mau di-share, silakan kirimkan ceritamu ke email berikut. Jika terpilih, ceritamu akan kami bacakan di konten video lainnya di channel ini. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan cerita-cerita selanjutnya. Dan like jika kamu suka konten ini.